Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, ibu bapak, pada hari yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, Allah mengumpulkan kita bersama di tempat yang mulia ini, yang insyaallah beserta orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat subuh berjemaah dan dilanjutkan dengan tausiah rutinan usbu'iyah atau setiap subuhnya setiap pagi Sabtu. Semua itu ibu-ibu bapak terlaksana tidak terlepas dari kudrah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan, semuanya itu ialah kehendak dari Allah dan itu ialah keinginan dari Allah. Semuanya tidak akan bergerak sesuatu itu la taraka syai'un illa biiznillah. Artinya kita tidak akan mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir ke masjid yang berbahagia ini kecuali kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita langkahkan tidak terlepas dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi jabatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada awak ibu-ibu bapak, semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, berarti kita semakin butuh kepada orang yang berada di bawah kita. Kalau kita menjadi orang yang terpandang di suatu masyarakat, berarti jangan kita mengatakan bahwa terpandangnya kita itu ialah karena diri kita sendiri atau kita melecehkan orang lain. Oke, yo bana awak ibu-ibu bapak, artinya awak semakin butuh dengan orang yang di bawah awak. Jadi semakin tinggi status sosial kita, jabatan, kalau orang dikantu jabatan di masyarakat, mungkin kekayaan, pangkat, kehormatan, dia semakin butuh kepada orang yang berada di bawahnya. Artinya ibu-ibu bapak, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian mengerjakan segala perintahnya dan menghentikan segala larangannya. Kaum muslimin bapak jemaah yang berbahagia, selawat berserta salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pejuang syariah, Rasulullah pengemban dakwah, Rasulullah yang patut dijadikan contoh suri teladan dalam kehidupan kita. Tentu kita berusaha ibu-ibu bapak, kalau teori mungkin awak tahu sadonya bahwa Rasul itu memang satu-satunya kita jadikan contoh. Yang persoalannya hari ini ibu-ibu bapak, bagaimana kita merubah diri kita bahwa Rasul itu benar-benar kita jadikan contoh dalam aktivitas awak. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu kan sangat luar biasa ayatnya itu. Benar-benar ada contoh pada diri Rasulullah itu, ya, contoh yang baik. Tapi persoalannya lain mencontoh atau tidak. Akan itu saya persoalannya juga. Kalau ayat kalau dari kene awak dengar, sungguh adalah pada diri Rasulullah itu ialah suri tauladan bagi awak. Tentu bagi awak umatnya. Yang persoalannya kini awak sebagai umatnya, laika mencontoh Rasul itu, ya, Allah kau ambil sunnah-sunnah Rasul kan itu. Kau cece Buya Khairul Anwar, kau ambil sunnahnya yang penting-penting saya. Bab ini lebih dari cik sunnah, kan itu. Ini dua sunnah kau, ini tiga sunnah, sampai ini sampai sunnah. Tiba di aktivitas yang lain, lupa kok, baca celik lah juga. Tergantung kemampuan. Kendati pun ibu-ibu bapak, yang perintah sifatnya, yang mau memahami, memang sesuai dengan kemampuan awak. Segala perintah Allah yang ada dalam Al-Quran serta perintah Rasul yang ada dalam hadis Rasulullah, sifatnya semampu awak ibu-ibu bapak, sesuai dengan kadar yang awak miliki. Tetapi yang namanya larangan tidak ada tawar-menawar. Kok konsepnya? Solat semampu awak bisa mampu sholat. Kalau mampu sempurna berdiri betul, ya wajib berdiri betul wak. Tetapi kalau kita nak mampu berdiri betul, maka ada rukhsah di situ, keringanan-keringanan ibu bapak. Salah satunya ialah
boleh solat ketika awak nak mampu berdiri, ya duduklah. Nak mampu duduk dengan cara-cara yang lain sampai awak solat dalam hati awak kan itu. Itu kan sifatnya perintah. Yang sifatnya larangan sebenarnya tidak ada tawaran. Nah, awak dilarang bergunjing kan itu cerita tu. Ya sebenarnya tidak ada dah. Deden tolok kalau bisa bergunjing lain tidak boleh dah. Harus awak tahan diri. Dia ada menggunjang ini stek-stek lu. Dulu banyak ini stek-stek lain. Tak boleh. Yang sifatnya larangan itu mutlak. Perintah sesuai dengan kemampuan awak. Bukan berarti awak elo-elo. Hanya kalau kau awak ringan-ringankan, artinya kita sebagai mukallaf. Mukallaf itu ialah sesuatu yang telah dibebankan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada syaratnya ibu bapak. Islam, balik, berakal, merdeka. Yang awak dalam saji ko kini ko yang Islam yakin awak. Karena kita orang Islam. Balik awak. Berakal insyaallah berakal awak mah. Cuma dengan awak tuju ke masalah. Merdeka awak insyaallah orang merdeka. Artinya ketika kita la mukallaf, lah bisa membedakan yang baik dan yang buruk dan dibebankan hukum kepada awak. Maka prinsip dalam memahami dan menjalankan hukum itu ibu bapak sebenarnya. Ba'ana perintah, ba'ana larangan. Sehingga kita mendudukkan sesuatu yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ibu juga bapak yang berhormati, pada pagi kini Ustaz Anwar tidak ada, jadi ambo yang menggantikan Cik Pak Haji tadi. Ambo kadang-kadang dulu tak mau ambo ibu juga bapak, bakon tak mau maaf je ibu bapak. Idealnya awak pengurus, tapi awak kepada pengurus yang mengurus awak agilo saran kemohon, tak saran ada mau kau. Diskusi lah kita. Minimal H-1. H-1 gua. Kau nak datang guru pagi, kadang-kadang kan guru tu pagi lo ngeceknya. Lah jam 4 ngecek ambo nak bisa tiba dah demam. Pengganti gue ibu ya bapak, iom tukang tumbuk nama. Tukang tumbuk kadang-kadang bebannya tinggi loh mah. Karena nak tampil tanpa persiapan, kadang-kadang you turun tanpa penghormatan ibu ya bapak. Aja perlu jo kalau persiapan habis siap-siap wah kau nak ada guru, disiap-siap lah membaca di rumah. Yang nama manusia kan kadang-kadang ya nama manusia lah ibu, karena banyak kekurangan. Nah, itu saran awak kepada Pak Pengurus awak. Ambo termasuk pengurus juga. Pak Pengurus yang mengurus terutama kami itu. H-1 maaf ya. Pak Tamsil umpamanya bertanggung jawab di bidang dakwah kami itu. Di bidang dakwah itu H-1 tulang ngerti. Sia yang bisu ceramah gua. Abah ceramah bisu gua lah ya dus tak pendak gua. Kalau ndak gua cari pengganti dan semua. Ini maaf awak anca diskusi jo karena kita terlibat dalam kepengurusan dan terlibat dalam kejemaah. Baik buruknya Mas Haji jemaah kan tergantung di jemaah sebenarnya. Dan tergantung oleh pengurus. Sehebat-hebat pengurus, kalau jemaah nak mendukung tak bisa dong. Saya hebat penjemaah jemaah, tak dulu diurus di pengurus tak bisa dong. Jadi pengurus di jemaah saling berkaitan Maka kita berharap pengurus diuruslah jemaah. Dan jemaah yang namu lah diurus oleh pengurus. Kami itu apa sama-sama. Nak apa ji? Sehinggonya saji yang maju bersama. Ya nak, Islam itu kan agama yang sangat luar biasa. Islam agama teori dan praktek. Secara teorinya wah bersatu, tapi di prakteknya apa kok? Artinya mana persatuan gua betul-betul lillah, bukan karena yang lain. Makanya persaudaraanku yang tinggi ibu bapak, al-ukhuwah yang paling bernilai di sisi Allah dan di sisi manusia ialah al-ukhuwah lillah. Awak kan kadang-kadang bersaudarakan karena kepentingan. Di dunia politik ini awak main politik je sado. Cerita politik je sado. Bakawan awak karena ada kepentingan. Ketika bakawan karena ada kepentingan itu politik namanya mah. Bahasa ilmiahnya. Islam tak mengatur seperti itu. Islam ba'awa al-mu'minuna ikhwah. Orang muslim gue bersaudara. Yang bersaudara gue ibu bapak kalbunyani salah satunya seperti sebuah bangunan. Bangunan saling mendukung seperti anggota tubuh saling mendukung. Tangan suwa mengecem penting, tangan kidal penting juga. Ya, sadonya. Artinya ibu bapak, ketika kita menyatakan bahwa kita orang mukmin, kita orang Islam
Berarti persaudaraan kita itu ialah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang hormati, dia do 10 menit lain karena sampai jam 6 biasanya sama Ustaz Khairul kayak dapat ji. Mana menunggu ibu main dangan you kan tentunya tukang pengganti tentu tidak sebanyak yang diganti ada apa ji. Wak baca aja sore yang terpendek dalam Al-Qur'an itu surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berhormati, itu surah yang terpendek di antara surah yang ada dalam Al-Qur'an Karim, yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Asbabun nuzulnya dalam riwayat baca itu ada 2 versi. Yang pertama ibu-ibu Bapak, versi dari Anas bin Malik, dari Imam Ahmad yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang artinya membacaan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul para sahabat ibu-ibu bapak sedang bercengkrama dengan dalam persinya, lalu Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak dan menegakkan langsung sambil tersenyum. Jadi Rasulullah sedang berkumpul para sahabat sedang bercerita Rasul tu nyetundukkan kepalanya sebentar, langsung nyetagan balik dan senyum-senyum. Kami itu bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menundukkan kepala engkau dan setelah itu engkau angkat kepala engkau langsung dan sambil tersenyum? Kata Rasulullah, baru saja turun kepadaku satu surat dari Al-Quranul Karim, makanya bacalah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, yaitu inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya para sahabatku, tahukah engkau ma huwal kautsar? Apakah itu Al-Kautsar? Dijawab oleh para sahabat, Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu ya Rasulullah. Maka dijalanlah oleh Rasul, Al-Kautsar huwa nahrun a'tani ilayya fil jannah. Kayak itu. Itu hadisnya. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang berada di surga, yang diberikan oleh Tuhanku khusus kepadaku. Itu kecek Rasul dalam sepersi satu riwayat yang mempunyai kebaikan yang sangat banyak atau mempunyai nilai yang sangat tinggi. Al-Kautsar itu akan datang pada hari kiamat nanti, umatku kepada Al-Kautsar itu sebagian umatku akan ditolak, nggak boleh datang sudah. Tetapi aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, dia adalah umatku. Maka dijawab oleh Allah, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau tiada nanti. Itu dalam sebuah redaksi. Iku asbabun nuzul yang pertama ibu-ibu ya bapak, riwayat dari Imam Ahmad yang diterima dari Anas bin Malik. Maka disiko dari berdasarkan asbabun nuzul yang pertama maka para ulama menjengkean bahwa Al-Kautsar ialah surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah, kendati pun turunnya di kota Makkah. Itu surat Madaniyah itu secara pengertian secara tafsir ibu bapak, yang dimaksud dengan surat Madaniyah ialah secara definisi surat yang turun setelah Nabi hijrah walaupun turunnya di kota Makkah. Anas bin Malik masuk Islam setelah Nabi hijrah. Maka para sahabat, para ulama menjadikan aku surat Madaniyah nama. Itu satu versi. Versi yang kedua ibu bapak tentang asbabun nuzul ayat surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, yaitu tentang hinaan salah seorang dari As bin Wa'il, kalau tidak salah. As bin Wa'il itu seorang yang berada di Makkah, hanya menghina Rasul dengan kata-kata abtar. Ya Muhammad itu abtar, Ahmad abtar. Abtar artinya ialah terputus. Abtar gue ibu bapak di orang Arab ketika mengaluan kata-kata abtar itu sangat terhinanya ibu bapak.
Karena abtar artinya terputusnya keturunan, yang mana keturunan gue kita ketahui diambil dari anak laki-laki. Jadi anak Rasul meninggal, nyo galak-galan apa itu? Muhammad abtar, Muhammad itu terputus keturunannya, ndak ada keturunan pelanjutnya. Betul. Sehingga membuat hati Rasul sedih. Ketika sedih itu turunlah surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang mengecek pada Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nah itu tadi kecek Rasul itu ya sungai yang diberikan oleh Allah khusus kepada Muhammad. Itu dalam asbabun nuzul. Kalau tafsirnya ibu Bapak, inna a'taina al-kal kautsar itu, inna a'tainaka itu terambil dari kata a'ta. Nah, ini a'ta itu artinya pemberian. Kalau dalam secara kajian bahasanya pemberian yang sifatnya individu. Nah, jadi inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Kalau secara tafsir kajian kawaidnya memang Al-Kautsar itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah nanti di surga. Tapi ada sambungan hadis, awak umatnya akan mengunjungi wiswa bulia. Sebagian awak mungkin tidak dapat mengunjungi dong. Kan itu. Secara mafhumnya, orang-orang yang bisa mengunjungi Al-Kautsar itu ialah orang-orang yang beramal dengan sesuai dengan amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena pengikut. Enak. Nah, tuh nyelonce-loncenya ibu ya Bapak. Itu tafsiran yang pertama. Al-Kautsar terambil dari kata kasara atau kasirun yang bermakna banyak. Enak. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhan engkau dan berkorbanlah. Ayat itu sebenarnya ibu bapak secara asbabun nuzul, secara pendapat ulama yang dimaksud fasalli li rabbika wanhar memang salat Id dan berkorbanlah. Tetapi dalam tafsiran lain menurut pendapat yang lain, ketika Allah lama giawak nikmat yang banyak ibu bapak, nikmat yang tak ada pada awak ini, wa fi anfusikum, kan itu di dalam diri awak ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah lah nyagi kepada awak, mulai dari jago lalu tadi sampai awak kasih kuah. Bara awak lah bisa melaksanakan tuh. Bernapas ibu bapak dengan lega, menghirup udara. Sebagian saudara awak Allah hendak berikan kepada mereka nikmat kesehatan sehingga bernapas supaya dibantu dengan oksigen. Oksigen itu 75.000 sehari. Ya. Nah, kali itu 5 hari lah barat tu nak tuan. Jadi bersyukurlah wak cik nikmat bernapas saya baru tu. Napas kata ke bawah saya itu adalah suatu luar biasa tu. Jadi jam berang-berang kawan ketika nikmatnya bernapas kata bernapas lo ke bawah, tapi tompeknya aja yang harus ditempatkan lah. Kan itu. Lasu bernapas gua tekan tiwa lasu ibu tu maksudnya. Itu nikmat tu. Aja bongi-bongi kawan yang ada tekan tinya, cuman jangan tekan ti sembarangan ti. Ya kan itu. Nah, itu saja. Jadi salurkan sesuai dengan tempatnya. Betul apa ji? Itu nikmat. Jadi fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah serta berkorbanlah. Secara pemahaman sebagian ulama berpendapat salat Idul Adha benar. Berkorban menyembelih benar udhiyah, karena makna wanhar itu ialah pangkal leher. Wanhar itu kan maknanya pangkal leher tuh secara kajian bahasanya. Fasalli bentuknya amar dari kata solatan. Amar gua ibu bapak perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka solatlah engkau karena Tuhan engkau li harpunjar menyatakan karena. Maka itu terjemahnya tuh karena Tuhan engkau. Maka solatlah engkau karena Tuhan engkau wanhar dan berkorbanlah. Mungkin makna korban secara nyatonya betul berkorban pada Idul Adha tanggal 10 sebalik 2 balik sampai 3 balik, tetapi yang secara mafhumnya ibu bapak awak bisa mempunyai sifat sosial di luar itu. Bukankah korban itu merupakan ibadah sosial? Enak. Yang mana kita berkorban orang kayu beli kita lagi orang miskin apa lain? Tujuannya apa ibu bapak? Secara syariat memang korbannya tanggal itu aja.
tetapi secara apanya ndak itu di ibu bapak. Nilai korban yang wak dapeti dengan 10 sebalik 2 kali 3 kali itu ialah diaplikasikan selama setahun mulai tanggal 4 balik sampai lebih besok korban. Korban tidak bulan korban aja. Secara korbannya apa iya betul. Bahwa kita berkorban domba, kambing, sapi, basamo, itu memang Idul Adha. Bukan berarti kita membantu orang fakir miskin. Bukan ketika itu saja. Nilai dari sosial itu dibentuk dari Idul Adha itu. Itu mendapat para ulama. Jadi yang dikatakan Al-Kausar tadi 3 ibu bapak lupa macam. Yang pertama adalah memang Al-Kausar itu sendiri yang ada di surga. Yang kedua keturunan yang banyak. Yang ketiga itu adalah nikmat yang diagi di Allah ke awak kuah. Muhammad dikecen abetar tadi ndak. Nabi Muhammad itu kendati pun anak laki-lakinya meninggal ibu bapak, tetapi dilanjutkan oleh keturunan khusus Nabi Muhammad, keturunannya dilanjutkan oleh anaknya Fatimah. Jadi Fatimah itu adalah cucunya laki-laki beko. Kalau tidak salah Zainal Abidin yang tak tahu, dari Zainal Abidin itu cucu Nabi Muhammad sampai berlanjut kepada kini. Jadi khusus Muhammad itu tidak abtar. Karena ayat terakhir mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad huwal abtar. Dialah yang terputus keturunannya. Terputus keturunan dua oleh pemahaman ulama ibu bapak. Yang pertama batu-batu keturunan awak kau ndak ada pelanjut awak dong. Ya. Yang kedua yang terputus itu ialah awak lagi punya anak laki-laki. Ya. Tetapi tidak melanjutkan yang awak cita-citakan dong. Itu termasuk abtar. Nyulain anak laki-laki kita tidak menjadi pejuangnya dong. Yang awak kecian kayaknya tu keinginan awak tu ndak sesuainya dong. Itu salah satu bentuk aktor itu dalam sebuah tafsir ibu-ibu bapak yang awak baca. Nah, yang aktornya sebenarnya itu ialah orang yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Kalau di Arab itu kan sangat luar biasa ibu bapak. Punya anak laki-laki kau bangga. Punya anak polisi pada zaman dulu sangat terhina. Maka sejarah awak lihat yang polisi-polisi kau di kuburan saya dari ketek. Ya nak? Di kubur idu-idu malah kan. Para sahabat pun menguburkannya. Kenapa itu? Karena kejahiliannya itu mereka merasa terhina mempunyai anak polisi. Tetapi Islam menyelamatkan itu semua ibu bapak. Karena Islam itu rahmatan lil alamin dan Islam itu mengangkat derajatnya ibu bapak. Kadang-kala ibu-ibu gua kadang-kadang mau ulang meruntuhan derajatnya balik. Kan itu? Islam mengangkat derajat manusia. Mana surga terletak di bawah telapak kaki ibu berdusi doang. Tapi kadang-kala ibu gua yang meruntuhkan. Batu awak ulang-ulang kaji lah mulai ibu. Penghuni surga gua banyak iyo ibu-ibu. Sangat banyak. Bukan karena jumlahnya aja, tapi karena kepatuhannya. Patuhnya suaminya, tidak adanya bergunjing, tutup aurat tarik. Masuk surganya mah. 3 sila malam tu. Patuh pada suami, tutup aurat dengan baik dan benar. Ketiga, aja bergunjing. Masuk surganya tu mah bajing. Dan itu kan lampaunya. Karena mantuk hadis dalam pemahamannya banyak orang penghuni surga dan berdosa yang pertama karena apa? Karenanya durhaka pada suami. Nah, yang kedua, karenanya banyak bergunjing. Yang ketiga, karenanya banyak buka aurat. Aurat gue yang masih banyak ibu-ibu yang kurang pemahaman patang. Kalau khatib kalau tidak salah menjelaskan masih tentang aurat, tentang bagaimana berkhimar dan berjilbab. Khimar itu ialah tutup kepala, jilbab adalah pakaian longgar. Ibu-ibu harus paham itu ibu-ibu ya bapak. Kalau tidak ibu-ibu beko beramal tapi amal ibu-ibu sia-sia. Nah, tutuplah auratmu. Marah ibu-ibu. Ibu-ibu kok auratnya selain dari muka telapak tangan itu yang boleh nampak. Kalau ibu pergi keluar dua tutuplah aurat ibu-ibu, berjilbablah. Anak jilbab pakaian longgar sehingga pakaian itu tidak nampak body itu tidak nampak dek orang yang berada dekat awak. Lewat awak dekat orang tua, orang kan yang senyum. Ini sangat-sangat ibu-ibu ya bapak. Ibu pakai dengan baik dan benar dan ibu yakinkanlah kepada anak cucu ibu berpakaian yang baik dan benar. Jangan kau ibu je bapak awaklah menutup aurat kecil awak, tetapi berjilbab alun. Awak masih difitnah, masih disalahin menyalahi aturan sehinggonya yang melakukan tidak sesuai dengan perintah Rasul maka tertolak. Karena dalam hadis dijelaskan man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan
tidak sesuai dengan perintahku kata Rasulullah, maka amalan itu ditolak. Jadi amalan gua kualitasnya sangat diperlukan ya ibu. Kuantitas itu perlu, tapi kualitas jauh lebih perlu. Biarlah seketika beramal nilainya kadang, daripada banyak beramal nilainya tidak ada. Kalau dapat kayu keduanya banyak amal nilainya kadang, kalau dapat itu pasti itu. Artinya ibu ya bapak, kalau boleh wak memilih amalan wak sederhana tapi sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini itu akan diterima dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali itu ya ibu ya bapak, karena hari lah jam 6 lewat namanya, karena banyaklah rusuh ya, dan nampaknya ibu-ibu lah siap lo menyiapkan. Kalau ada pertanyaan, wak diskusian, kalau tidak besok aja kami itu. Ada pertanyaan ibu-ibu jawab bapak. Kalau ambo berharap dan berkeinginan 10 menit ceramah diskusi lo 10 menit kami itu teman. Kalau tidak wak catat je dulu minggu besok menjawab itu saya kerja kami itu. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak wak tuti. Tapi Allah Rasul nak. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Maka perlu tekankan terus ibu ya bapak, setiap kita menutup majlis bacalah kafaratul majlis. Majlis juga namo, majlis duduk-duduk berdua, bertiga. Hamba sering jelaskan kau kafaratul majlis. Boleh menutup tentang pengajian gua. Kadang-kadang tak baca je orang tadi. Maka dikafaratkan. Kafarat itu artinya penghapus, nyapui dosa di Allah. Ketika kita membaca doa kafarat gua, kadang berdua-dua tautan orang baca itu. Tautan wah terbaca itu insyaallah sebelum awak berpisah itu dihapuskan oleh Allah dosa itu. Doanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.